Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hamsa Gantarang. Kali ini kita akan mendatangi salah satu situs sejarah, yakni Perjuangan Kemerdekaan 1945. Peristiwa tahun 45 menyisakan banyak peristiwa-peristiwa heroik di berbagai daerah. Kali ini adalah sebuah peristiwa penembakan laskar-laskar pemuda yang ada di daerah Kindang, yakni tepatnya di daerah Tamauna, di sebuah hutan belantara, di mana inilah simbol 45 yang dibalik ini semua ada peristiwa heroik, yakni perjuangan kemerdekaan oleh laskar pemuda-pemuda pada masa itu. Dan terjadi sebuah peristiwa naas, yakni penyergapan di sepertiga malam di tempat persembunyian pada laskar-laskar tersebut. Seperti apa kisahnya, ikuti saya terus. Inilah rute perjalanan menuju ke tempat persembunyian para laskar-laskar pemuda pada zaman dulu, yang kemudian disergap oleh tentara-tentara Belanda pada waktu sepertiga malam. Memang kondisi ini adalah berupa hutan di masa lalu dan memang sangat strategis untuk merancang strategi perang gerilya oleh para laskar-laskar pemuda pada masa itu. Daerah ini adalah daerah masuk dalam Tamauna, kalau dulu disebut sebagai wilayah desa Kindang. Kita telah sampai di area tempat persembunyian pada laskar-laskar di zaman kemerdekaan. Ini berupa perkebunan warga. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Hamsa Gantarang. Hari ini kita akan menyusuri sebuah peristiwa heroik perjuangan kemerdekaan, di mana bahwa di tempat ini pernah terjadi penembakan laskar pemuda oleh tentara Belanda, dan peristiwa itu terjadi beberapa saat setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, di mana pemuda-pemuda waktu itu mencari persembunyian. Hingga sampai di tempat ini, di dalam ini masih ada bekas-bekas rumah yang ditempati untuk bersembunyi mengatur siasat. Tapi ternyata situasinya tercium oleh tentara Belanda, lalu kemudian di sepertiga malam beliau disergap oleh tentara Belanda, dan terjadilah peristiwa naas penembakan terhadap 7 laskar pemuda. Salah satunya yang ada di tempat itu namanya Karaeng Mandrihu, salah seorang bangsawan di daerah Palampang. Nah, kita akan berbincang dengan salah satu tokoh masyarakat yang mendapati cerita-cerita lisan dari para orang-orang tua. Seperti apa kisahnya, kita akan mendengarkan penuturan dari beliau. Ini kan rumahnya Kerengajan di sini. Kerengajan. Apa namanya nih kampung? Bung Ralle. Ini rumah di sini rumah. Setelah sudah ditembak Karen Riho, karena Karen Riho terus semua itu orang, rumah dibakar. Dibakar itu rumah pondok-pondok itu. Dibakar. Kan dulu dari sini, dari Daknya motor jalanan naik di sini. Karen Riho. Ya. Dari Longi, dari Lampu Kumpah, menyeberang ke sini. Menyeberang ke sini, dia sembunyi di sini, tercium bahwa Karen Riho bersembunyi di Ralle, diikuti sampai jam 3 subuh. Dapat di sini sudah ditembak, dianggap mati semua, rumah dibakar. Dianggap sembunyian. Karen Riho itu pada waktu itu dia bersembunyi, tapi tercium bahwa itu Karen Riho berada di daerah Kindang. Jadi dia bersembunyi itu di di rumah-rumahnya penduduk di atas di situ. Setelah malamnya
Datang tentara Belanda tembak, menembak dia. Ketahuan kalau Ketahuan dari daerah Kindang. Jadi ada beberapa orang yang gugur, termasuk Kareng Ajang. Kareng Ajang ini tuh saudaranya Kareng Panah. Ada beberapa orang itu, Kareng Riho luka kakinya, ditembak. Nanti 3 hari baru didapat, kemudian diamankan ke Bulukumpa lagi. Kareng Riho. sekitar tahun Mereka tapi masih banyak Belanda yang berkeliaran. Berarti baru-baru merdeka ini. Iya, baru-baru merdeka. Setelah proklamasi kemerdekaan masih Belanda masih ketayangan. Ya, masih ketayangan kita karena dia nggak belum dia terima itu kemerdekaan. Belum terima kemerdekaan. Jadi ada berapa banyak itu Kareng pemuda yang tertembak di situ? Ada 7 orang. Apakah ada peristiwa perlawanan misalnya atau dia dalam posisi yang memang tidak bisa melawan pada waktu itu? Tidak ada perlawanan karena pada waktu itu diserang pada waktu jam 3 malam. Jadi saat tidur langsung dikepung. Langsung tembak. Dan Riho sempat pada waktu itu dia buang diri lari turun, kena kakinya. Ada mata-mata ya. Ada mata-mata mungkin. Mata Belanda. Jadi makanya itu di sini banyak dulu itu mendapat insentif veteran, pendukung, bukan jipojuan tapi pendukung. Ya sama termasuk Haji Satuang, banyak ada beberapa orang yang terima itu dulu yang ini Camba masih hidup Camba. Penghargaan. Ada peristiwa, ya. Peristiwa itu. Jadi dulu itu waktunya itu mau ke tinjau itu di atas masih hidup Haji Satuang. Jadi pas dia tunjukkan tempatnya saya di sini Karen tempatnya. Jadi saya bilang ini mau dikasih tugu, saya minta sama tukang punya kebun kasih saja 8 ke 8 meter di tembok. Gundale. Kebetulan itu cucunya itu Kareng Ajang yang siapa? Kareng Ajang itu yang pegang sekarang, Kedullah. Kareng Riho? Iya. Tujuh. Ada namanya itu juga Bejong, ada Mukale, Kareng Riho, Kareng Ajang. Ada 7 orang tapi saya tidak tahu semua teman-temannya itu. Jadi keluarganya yang diberi kompensasi oleh negara. Iya. Nah, terus apa harapan kita pada pemerintah desa dalam hal bagaimana jejak peristiwa 45 ini itu kemudian bisa diberi tanda-tanda. Jadi itu harapan saya supaya karena kita ini di Desa Tamaoai ini termasuk memperjuangkan kemerdekaan, mempertahankan NKRI, maka harus dibikinkan tugu supaya kita mengingat bahwa betul-betul ada perjuangan di daerah Kindang ini. Ya khususnya di Desa Tamauna. Ya, kan masih desa Kindang namanya sini. Baru Desa Tamauna. Jadi untuk mengangkat itu bahwa betul-betul Tempat peristiwanya ada di Desa Tamauna. Ya. Jadi pada waktu itu kejadian masih daerah Kindang. Apakah pernah ada upaya dari Dinas Kebudayaan meninjau tempat ini ataukah dari pemerintah daerah? Dari kebudayaan bersama dengan dari pemerintah daerah tapi sampai sekarang belum ada realisasi. Nah, selalu saya itu usulkan bilang tolong diabadikan itu tempatnya supaya kita mengingat bahwa betul-betul ada di sini pejuang. Ya. tanda untuk Ya. generasi akan datang. Tapi bagaimana sebetulnya upaya Kareng Riho sebelum sampai di Kindang ini? Adakah misalnya sejarah perlawanan di Bulukumpa lalu kemudian Ya, menyingkir ke Kindang ini? Mungkin begitu nih karena dia tidak bisa tidak bisa melawan secara fisik, dia bersembunyi sementara begitu.
dia membangun siasat untuk melawan. Tapi lebih duluan tercium bahwa di sana dia tinggal, langsung dikepung di sana. Karena itu kita bahasa dulu itu waktunya berperan pakai saja bumbu runcing, gerilya. Ya bersembunyi karena kita tidak bisa hadapi ini karena meriang. Berarti kuat dugaan ada pengkhianatan Dari bangsa sendiri. bangsa sendiri. Ya, ada begitu.